ketika kita mengucapkan kalimat istighfar, jadi ketika kita mengucapkan kalimat astaghfirullah, itu maknanya ada dua. Makna pertama adalah kita minta kepada Allah untuk diampuni semua dosa kita yang terdahulu dan ditutup aib kita yang terdahulu. Itu pertama. Yang kedua, istighfar itu maknanya adalah kita meminta kepada Allah agar kita dibimbing oleh Allah untuk tidak kembali kepada dosa yang pernah kita lakukan di waktu yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang dirahmati Allah, bicara hidup kita di dunia ini memang tidak lama gitu ya, sebentar, singkat, padat, cepat, sebentar ya. Kullu man 'alaiha fan, setiap manusia yang hidup sesungguhnya dia hidup dalam keadaan fana, sementara. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua juga pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Sehebat apapun kita bersembunyi di tempat yang tertutup misalnya, tapi kalau sudah jadwal kematian itu hinggap dan datang kepada kita, maka kita tidak bisa menolaknya. Oleh karena itu, di antara sikap orang beriman yang paling cerdas dalam hidupnya, kata Nabi SAW, adalah mereka yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal terbaik untuk kematiannya. Ya. Sikap orang beriman yang paling cerdas itu adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan yang namanya kematian. Apa yang kita lihat itu harus menjadi ibroh gitu, pelajaran untuk kita, agar every minute, setiap saat dalam kehidupan kita, untuk remembering of death, untuk banyak ingat tentang kematian. Harus ingat dengan kematian itu, Bunda. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Bahkan seseorang itu yang sudah menyiapkan bekal terbaik dalam hidupnya, dia menanti jadwal kematiannya, dan saat dia kembali bertemu dengan jadwal kematiannya, maka dia akan berjumpa dengan Allah dengan penuh kelembutan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa disebut dengan mutmainnah? Dia tenang. Kenapa dia tenang? Ya, karena selama hidupnya dia jadikan setiap detak-detiknya sebagai perilaku yang baik, bekal-bekal terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika hari ini Bunda masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, jika kita masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, selalu ingat bahwa yang paling dekat dengan kita adalah jadwal kematian kita. Yang paling dekat dengan kita bukan pasangan kita, yang paling dekat dengan kita bukan tetangga kita, yang paling dekat dengan kita bukan perusahaan tempat bekerja kita, tapi yang paling dekat adalah kematian kita. Oleh karena itu, jadikan setiap hari-hari itu sebagai persiapan-persiapan untuk menyiapkan bekal kematiannya. Satu, ingat, mungkin Allah berikan kesempatan usia kepada kita karena dosa kita masih banyak, sehingga Allah berikan kesempatan usia agar di sisa usia ini kita banyak bertaubat, minta ampun sama Allah, banyak nangis. Jadi kalau Bunda ingat dosa masa lalu gitu ya, kemudian tiba-tiba air mata menangis, seketika Bunda mohon ampun sama Allah, kemudian Bunda mengatakan kalimat astaghfirullah, maka di saat itu Bunda yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata para ulama, ketika kita mengucapkan kalimat istighfar, jadi ketika kita mengucapkan kalimat astaghfirullah, itu maknanya ada dua. Makna pertama adalah kita minta kepada Allah untuk diampuni semua dosa kita yang terdahulu dan ditutup aib kita yang terdahulu. Itu pertama. Yang kedua, istighfar itu maknanya adalah kita meminta kepada Allah
agar kita dibimbing oleh Allah untuk tidak kembali kepada dosa yang pernah kita lakukan di waktu yang dulu. Makanya kita ini kan semua sama ya. Ini kalau dilihat dari wajahnya hampir mirip semua ini. Wajah-wajah banyak dosa semua ini kan. Sama Ahilman juga, sama Bunda juga, sama kita semua. Kita ini semua makhluk yang banyak dosa. Kullu bani Adam khata'un, kan begitu. Setiap anak manusia itu pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat dosa, yang pernah berbuat salah adalah at-tawwabun, orang yang segera kembali kepada Allah. It's mean dia bertaubat kepada Allah. Maka jika hari ini Bunda, kita semua masih diberikan kesempatan usia sama Allah, ingat, boleh jadi karena dosa kita banyak sehingga kita ingin terus minta ampun sama Allah. Makanya kenapa ya, kalau habis sholat itu assalamualaikum, assalamualaikum, kalimat apa yang keluar? Astaghfirullah, 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 3 kali ya. Cukup nggak Ustadz? Nggak cukup ya. Kalau kita lihat istighfar selama sholat misalnya yang wajib ya, ada 5 kali. Berarti kalau 3 kali 5 berapa kali? 15 kali. Berarti kita butuh kalimat istighfar lain selain kalimat istighfar ba'da sholat. Kapan itu? Kapanpun, dimanapun. Baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah kurang dari 100 kali untuk mengucapkan kalimat istighfar setiap hari. Itu Rasulullah, Nabi, Rasul. Surganya pasti, hisabnya aman, dosanya dimaksum, tidak ada dosa. Amalnya begitu banyak, tapi setiap hari tidak pernah kurang dari 100 kali untuk mengucapkan kalimat apa? Istighfar. Bagaimana dengan kita? Kita Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Surga? Belum jelas. Hisab? Masih menegangkan. Dosa? Banyak. Amal? Sedikit. Maka butuh cara apa lagi gitu loh, agar kemudian kita mengucapkan kalimat istighfar setiap saat, setiap waktu. Dan momentum terbaik untuk memperbanyak istighfar adalah di waktu sepertiga malam, ba'da sholat tahajud menuju sholat subuh kita. Istighfar, 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 istighfar. Astaghfirullah. Yang kedua, boleh jadi Allah berikan kesempatan usia karena Allah juga tahu amal kita itu masih sedikit, sehingga kita masih butuh waktu untuk memperbanyak amal di sisa usia kita. Ada satu ungkapan yang menarik ya, kalau tidak salah ini dari Imam Syafi'i radhiyallahu an ya. Kata Imam Syafi'i, begitu banyak orang yang hari ini hidup di dalam kesesatan, kelalaian, kesalahan, padahal kain kafannya sedang ditenun untuk dipersiapkan saat dia berjumpa dengan kematian. Maka sibuknya saat hari-hari yang Allah berikan kepada dia, dia hanya ingin menjadi orang baik dan sibuk dengan kebaikan. Dia sibuk ingin menjadi orang baik dan sibuk menebar kebaikan. Maka sekarang Bunda cek hari-hari Bunda gitu ya, dari sekian banyak usia yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita ini hidup. Kalau dulu kita dihidupkan dengan, mungkin Bunda hidup dengan banyak kesalahan ya, banyak kekurangan, banyak kehilafan, maka ayo gitu. Masa mau kayak gitu terus gitu? Masa mau berada pada zona yang keliru terus? Ini sudah saatnya gitu. It's a time. Ini sudah kembali. Bunda tengok usia Bunda ya. Bunda tengok keluarga Bunda. Bunda tengok fenomena-fenomena yang mungkin nampak dalam kacamata kita. Ternyata semua hanya sementara ya. Hidup ini sesaat saja. Kita akan kembali kepada Allah pada akhirnya. Dan orang beriman itu tidak takut mati, tidak. Orang beriman tidak cari mati. Tapi orang beriman selalu mempersiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan kematian. Lantas siapakah orang yang paling bahagia itu nanti ya Ustadz? Orang yang paling bahagia katanya orang yang saat dia hidup dia menangis, sekelilingnya tertawa atau tersenyum, dan saat dia mati dia tersenyum tertawa, sekelilingnya menangis. Kita banyak mungkin membaca statusnya almarhum ya, Kapten Afwan itu yang kemarin jadi pilot di Sriwijaya Air itu. Begitu banyak ya beredar
begitu banyak beredar dan kemudian kita baca begitu positifnya, dan orang banyak menceritakan tentang kebaikannya, lembut, sering berdakwah, sering ngajak kepada kebaikan gitu ya. Bahkan kita baca status akhir di WA-nya itu kan, setinggi apapun kita terbang tetap tidak akan masuk surga kalau tidak menunaikan sholat 5 waktu. Sekarang kalau bunda kita wafat, kira-kira apa yang akan orang lain kenang dari kita gitu ya? Kira-kira apa yang akan orang lain kenang dari kita? Maka oleh karena itu, jangan pernah berhenti berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Dihargai, tidak dihargai, dilihat, tidak dilihat, disanjung, tidak disanjung, dipuji, tidak dipuji, tidak penting penilaian manusia. Tapi yang paling penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita berbuat baik benar karena Allah, yang kita pentingkan penilaian Allah, maka dengan sendirinya Allah akan membuka itu sebagai kebaikan sehingga menjadi nasihat bagi orang lain. Maka teruslah menjadikan sisa-sisa kesempatan usia yang Allah hadirkan ini untuk terus menguatkan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat menjadi pelajaran untuk kita. Menjadi pelajaran untuk kita bahwa jika bunda hari ini dihadapkan oleh orang-orang yang tersayang mungkin wafat gitu ya, orang-orang yang kita lihat meninggalkan kita, kita juga akan sama bertemu dengan jadwal kematian kita. Hanya beda waktu take off-nya saja. Itu bahasa gampangnya. Hanya beda waktu apa? Take off-nya saja. Saudara kita, teman kita, atau mungkin mohon maaf, ibu saya, ayah saya, mungkin lebih duluan dipanggilnya oleh Allah. Hilman, kamu akan berangkat juga? Iya. Tapi kapan waktunya? Wallahu a'lam bishawab. Apa kesibukan kita saat ini? Siapkan bekal. Jika sudah saatnya pulang ke kampung sesungguhnya yaitu akhirat, kita pun siap menyiapkan bekal-bekal terbaik itu. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan hidup ya. Karena kita masih belum banyak bekal untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling memaafkan juga. Doa itu senjatanya orang beriman, bunda. Maka Ahilman tidak pernah berhenti-henti kepada bunda untuk mendoakan, ya. Doakan Ahilman, doakan juga keluarga, doakan juga semua guru-guru kita yang pernah membersamai kita gitu. Mudah-mudahan Allah jaga juga ya, lindungi juga, dan mudah-mudahan bunda juga semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas satu tema, judulnya adalah belajar menikmati hidup. Coba saya mau tanya, bunda yang hadir di sini sudah merasa nikmat belum menjalani hidup ini? Halo? Kenapa wajah-wajah kayak kurang nikmat begini gitu. Bunda sudah ngerasa bahagia belum menjalani hidup? Hah? Tergantung posisi duduk biasanya. Kalau yang tegak insya Allah sudah bahagia ya. Kalau yang nyender kayaknya kurang kebahagiaan itu biasa. Bercanda bunda ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ada 3 kunci atau tanda seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan. Ada berapa? Ada 3. 1, tanda atau kunci seseorang yang akan bahagia adalah bersyukur ketika diberikan nikmat. Yang pertama apa? Bersyukur ketika diberi nikmat. Yang kedua, bersabar ketika ditimpa musibah atau cobaan. Yang ketiga, bertaubat ketika pernah terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Saya ulangi ya. Ada 3 kunci atau tanda seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. 1, bersyukur ketika mendapatkan
nikmat. Dua, bersabar ketika ditimpa musibah atau cobaan. Dan yang ketiga, bertaubat ketika pernah terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Sekarang saya mau tanya lagi. Kira-kira Bunda yang hadir di sini sudah masuk kategori yang 3 poin tadi atau belum? Kalau belum, berarti itulah sebab kenapa kita belum bisa menikmati hidup. Itulah faktor kenapa kita masih belum bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup. Karena mohon maaf, bisa jadi kurang bersyukur ketika diberi nikmat, kurang bersabar ketika ditimpa cobaan musibah, kurang tobat atau belum tobat atau tidak tobat ketika terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Dibolak-balik, memang hidup mah pasti begitu. Betul apa enggak? Bunda, hidup ini ya adalah perputaran dari setiap rangkaian dinamika ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Saya ulangi, selama kita hidup di dunia, selama itulah kita akan diuji. Dan ujian dalam hidup ini hanya ada 2. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Boleh dibuka. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas, pasti dia akan berjumpa dengan kematian. Perhatikan kalimat ini. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kamu sekalian. Bisyarri, dengan sesuatu yang buruk, dengan sesuatu yang tidak kamu senangi. Wal khairi, dan sesuatu yang baik atau sesuatu yang kamu sukai. Sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kata Allah, hanya kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Dan ujian dalam hidup itu ada berapa? 2. Kadang berupa kebaikan, sesuatu yang menyenangkan. Kadang sesuatu yang menyedihkan, menyulitkan, mengecewakan, yang tidak kita inginkan. 2 ujian itulah yang digilirkan dalam kehidupan kita. Nikmat, musibah. Sehat, sakit. Lapang, sempit. Untung, rugi. Kaya, miskin. Atau juga ada yang menyebutkan cukup. Karena katanya nggak ada yang miskin harusnya. Yang kurang itu rasa cukup di hati kita. Ya. Sekarang tegak, berdiri, kuat, besok terpuruk, lemah. Ada saat kita tertawa, ada saat juga kita menangis. Ada saat kita mendapatkan, ada saat kita apa? Kehilangan. Ada saat mesra-mesraan, ada saat apa? Ada saat apa? Ada saat jengkel, kesel, betul apa enggak? Ada saat sayang, ada saat cinta, tapi juga akan ada saat apa? Maka tempatkan setiap sikap porsi kita dalam menyikapi ujian-ujian itu dengan porsi yang pertengahan. Ketika Bunda tertawa, jangan tertawa terbahak-bahak. Siapkan space. Bisa jadi besok lusa kita akan menangis sejadi-jadinya karena dinamika ujian dalam kehidupan kita. Jelas tidak? Jadi kalau pas lagi senang tuh jangan biasanya siapa yang tertawa berlebihan, maka dia akan merasakan sedih yang berlebihan. Begitupun seterusnya, teman-temanku yang millennials nih, teteh semua, ketika engkau punya perasaan cinta, cintailah dia biasa saja. Karena bisa jadi engkau membencinya suatu saat dan perasaan cinta itu hilang karena engkau kecewa dibuatnya.
Halo? Betul tidak? Ari bunda nah tuh mencintai suami itu berlebihan banget. Betul tidak? Tidak. Jadi tempatkan cinta itu biasa saja. Begitupun juga seterusnya. Tempatkan benci juga biasa saja. Jangan terlalu membenci seseorang, karena boleh jadi besok lusa kamu mencintainya. Betul tidak? Bunda punya suami, suami bunda mungkin mohon maaf berbuat sesuatu yang tidak bunda sukai. Jangan membenci seolah-olah menutup semua kebaikannya. Kita ini kadang-kadang satu keburukan suami suka menutup banyaknya kebaikan yang pernah dilakukan. Betul apa enggak? Ada di sini orangnya. Yang mana orangnya? Ya kan? Satu keburukan kadang-kadang seringkali menutup 1000 kebaikan. Apalagi ketika bunda sedang punya masalah dengan suami, kadang-kadang yang terpikir apa? Keburukan. Sok saya mau tanya, bunda lebih banyak nginget kebaikan suami atau keburukan suami? Udah kelihatan dari wajahnya di sini mah. Ari kebaikan meni asa hese we diinget-inget teh. Bunda, sok atuh tuliskan 5 kebaikan suami. Ustaz boleh nawar nggak? Kenapa? 1 aja deh. Nah, dah seueuh kebaikan suami aku mah. Ya Rabbi ya Karim. Tapi kalau bicara keburukan, ini asa pinter. Bunda tuliskan 3 keburukan suami. Ustaz boleh nggak aku nambah jadi 10? Karena keburukan suami aku mah 10. Bun, kalau ada keburukan seseorang, tutup keburukannya, karena pasti ada kebaikannya. Bunda, keburukan suami lupakan, karena begitu banyak kebaikan suami yang diberikan kepada bunda. Betul apa enggak? Sok kita orang tuliskan kebaikan suami teh. 1, kebaikan suami sama kita. Bunda pernah sadar nggak kalau suami kita tuh akhirnya mau menikah dengan kita? Dan kalau flashback mas suami teh nggak mau nikah sama kita, tidak? Sebenarnya mah merenang eta teh. Tapi kan takdirnya menikah dengan kita. Suami kita mau menerima kita menjadi istrinya. Kebaikan atau bukan? Kebaikan bunda. Saat seorang laki-laki datang ke rumah orang tua kita, kemudian menikahi kita, mengatakan kalimat saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai. Apa maknanya? Saya terima semua kebaikan yang ada di istri saya, dan saya pun siap menanggung semua keburukan yang mungkin ada di istri saya. Itu kalimat akad nikah itu kan sakral luar biasa. Bunda dicintai oleh suami, didatangi oleh suami, ditanggung oleh suami. Itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Suami kita bekerja, banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, mencari nafkah, diberikan kepada kita. Kebaikan atau bukan? Allah, kebaikan bunda, kebaikan. Itu dulu. Meureun kan ayeuna mah aya nu teu kitu meureunnan. Meureun kan ayeuna mah aya nu sedang punya masalah segala macam. Tetap sebanyak apapun masalah kita hari ini bersama suami, ada kebaikan suami yang pernah dihadirkan kepada kita. Ustaz, aku mah meuni punya suami teh meuni asa eueuh liburan teh ngajak jalan-jalan atuh naon kitu. Meuni asa can pernah ngajak jalan-jalan. Eta kalimat siga nu bener tapi salah bunda. Betul apa enggak? Meni asa enggak pernah diajak jalan-jalan. Ya Allah, maknya sih selama rumah tangga enggak pernah jalan-jalan? Pasti pernah, betul enggak? Walaupun tidak ke taman safari, minimal kan ke taman etanya taman coret-coret kan? Walaupun tidak ke taman safari kan ke taman coret-coret. Ari bunda enggak ngitung eta teh sebagai bentuk kebaikan suami. Bener apa enggak? Ustaz, yang lain mah jalan-jalan ke lapangan GBK lari. Ari bunda selama ini ke lapangan Sempur kumaha coba? Eta teh kan bentuk jalan-jalan ke lapangan Sempur, keliling, meuli cimol, masih inget kan? Eta teh kan nikmat luar biasa. Naik motor, aduh ya Allah. Makanya mohon maaf ya, kan ada keterangan di antara sebab kenapa banyak perempuan yang menempati api neraka, kenapa coba? Tidak pandai berterima kasih dan menerima pemberian suami. Hati-hati bunda. Bunda udah bilang makasih belum sama suami hari ini? Baru kepikiran kan? Makanya Ahilman tuh suka bilang kan, Ahilman sering cerita, saya bersama istri itu bunda
ada dua sikap yang sering kami lakukan setiap hari. Satu, memulai hari dengan mengucapkan kalimat terima kasih, menutup hari dengan mengucapkan kalimat mohon maaf. Jadi pagi-pagi kalau kita habis sarapan gitu ya, atau pagi-pagi saya mau jalan, kita salaman, kemudian saya bilang makasih ya bunda. Istri saya juga bilang sama saya, makasih ya ayah. Sama anak, makasih ya, terima kasih. Kenapa terima kasih? Karena barangkali ada sesuatu yang belum kita ungkapkan kepada pasangan kita, kepada orang-orang yang kita sayang. Itu. Termasuk sebelum tidur, kita bilang mohon maaf. Karena barangkali sehari ini, dalam hidup ini kita pernah berbuat salah. Kita ingin menutup hari-hari kita sebelum kita tidur. Kan tidur itu sebenarnya mati. Kan? Kita tuh sedang mati sejenak. Ya, kita ingin minta maaf. Makanya bunda coba biasakan. Biasakan memulai hari dengan apa? Terima kasih. Menutup hari dengan apa? Mohon maaf. Kadang-kadang kita mau menisa harian teh berantem terus. Pagi-pagi nges gutreng. Riweuh atuh rek ngaji. Jadi bunda teh rek ngaji malah jadi nyeun riweuh. Kela ulah riweuh. Bilang atuh. Coba bunda mulai hari itu dengan sesuatu yang baik, itu akan memulai kita dengan kebaikan-kebaikan. Nah, jika bunda belum mampu bersyukur ya dengan nikmat ya, dengan ujian tuh bolak-balik aja begitu bunda. Maka kita akan paham bahwa memang hidup mah begitu. Ketika diberikan nikmat harus apa? Bersyukur. Ketika diberikan musibah kudu sabar. Ketika pernah buat salah kudu apa? Taubat. Ya sudah begitu. Nah, dari 3 poin itu ada satu poin yang harus menjadi pedoman bagi kita, yaitu belajarlah untuk bersyukur dalam setiap keadaan apapun. Ahilman, apa itu bersyukur? Bersyukur itu artinya berterima kasih kepada zat yang pernah memberikan dan terus memberikan sesuatu kepada kita. Berterima kasih terhadap sesuatu yang pernah kita dapatkan dalam hidup. Itu bersyukur. Begitu banyak yang harus kita syukur dalam hidup. Sampai kadang-kadang kita lupa untuk tidak bersyukur dengan banyaknya kebaikan yang pernah kita dapatkan. Apa faktornya? Karena kita lebih sibuk melihat apa yang menimpa kita daripada apa yang didapatkan oleh kita, terutama dalam kebaikan. Banyak di antara bunda yang gelisah ketika doanya belum diijabah. Kita lupa untuk tidak berterima kasih kepada sesuatu yang diberikan oleh Allah tanpa kita minta kepada Allah. Saya ulangi ya. Banyak di antara kita yang gelisah ketika belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, dalam doa terutama. Padahal banyak yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Betul atau tidak? Dan kita seakan-akan melihat itu bukan bagian dari nikmat, padahal itu adalah nikmat. Bunda minta A, tapi belum dikasih yang A itu. Kita lupa padahal ada B, C, D, E, F, G sampai Z yang Allah berikan kepada kita, yang tanpa kita minta kepada Allah, tapi Allah berikan kepada kita. Sudahkah kita bersyukur dengan itu atau belum? Berarti qalilan ma tashkurun, begitu banyak orang yang di dalam hidupnya Allah berikan nikmat, tapi dia sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tidak bahagia bukan karena tidak cukupnya, bukan karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi karena kurang bersyukur dengan apa yang dihadirkan Allah dalam hidupnya. Kurang berterima kasih kepada Allah. Maka bagaimana agar kita bisa belajar untuk bersyukur? Cara bersyukur itu yang paling mudah ada 3 bunda. 1, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Syukur dengan apa? Hati. Bagaimana caranya bersyukur dengan hati?
Caranya adalah tanamkan di hati kita bahwa begitu maha baiknya Allah kepada kita, dan semua yang kita dapatkan dalam hidup ini hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar untuk menerima, belajar untuk ridho dengan semua yang diberikan Allah dalam kehidupan kita, dan berpikirlah bahwa itu adalah pemberian terbaik Allah kepada kita sebagai hambanya. Punya kelapangan hati menerima segala sesuatu yang sudah terjadi itu adalah nikmat yang luar biasa. Belajar lapang, belajar nerima, belajar sadar diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Yang didapatkan dalam kehidupan kita semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua adalah pemberian Allah, maka bunda akan yakin nggak yang bunda dapatkan dalam hidup itu adalah semuanya kebaikan? Yakin apa enggak? Yakin. Tadi saya nulis di status saya, bersyukur itu bukan hanya karena semua baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita meyakini ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik kita dapatkan. Saya ulangi ya, bersyukur itu bukan hanya karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu saat kita meyakini selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi artinya semua yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, selama kita bersyukur dengan hati, berarti kita meyakini bahwa semua adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong catat baik-baik ya, semua yang baik menurut kita manusia belum tentu baik menurut Allah, tapi semua yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita manusia. Banyak di antara bunda, banyak di antara kita yang seringkali mengukur sesuatu itu baik atau tidak sesuai dengan logika kita, betul nggak? Contoh, punya suami soleh itu baik apa enggak? Baik atau tidak? Baik. Di hati kita, kita akan merasa meyakini bahwa itu adalah kebaikan. Sekarang saya balik, punya suami yang kurang soleh itu baik atau tidak? Apa jawabannya? Kita akan jawab dengan cepat tidak, ya kan? Ujungnya kita ngeluh, ujungnya kita marah-marah, ujungnya kita jengkel, menyalahkan keadaan. Kita lupa bunda, boleh jadi Allah masih menyimpan kebaikan di balik keadaan suami kita yang mungkin tidak kita inginkan. Apa di balik kebaikannya? Mungkin Allah sedang siapkan pahala kepada kita karena kita masih bersama dengan suami kita, walaupun suami kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan itu. Halo, jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau sekarang bunda punya suami yang kurang soleh, baik atau tidak? Jadi balikin ini tidak? Qadarullah, pasti ada kebaikan. Di hati yakin, maka kita akan mengucapkan kalimat ya. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Alhamdulillah. Belajar untuk menikmati hidup. Ustadz, tapi kan kumaha atuh da suami aku teh meuni kurang soleh, udah jengkel aku teh, udah berkali-kali minta, soklah kumaha Allah, pada dicabut ayeuna mangga. Kan kadang-kadang kita mah kesalnya dengan keadaan begitu. Bunda lupa kalau Asia binti Muzahim itu diberikan pahala rumah di surga karena apa coba? Karena sabar punya suami seperti Fir'aun. Betul atau tidak? Nabi Nuh alaihi salam itu diberikan pahala, dimuliakan oleh Allah karena sabar kepada kaumnya dan juga sabar kepada istri dan anaknya, dan kemudian dia mendapatkan kebaikan tetap mengatakan kalimat alhamdulillah, semuanya dari Allah, sehingga Allah berikan keadaan itu. Bunda kalau yakin di hati nih, asyukru bil qalbi,
semua yang terjadi karena izin Allah, atas izin Allah, maka kita akan selalu menerima, melihat itu dengan kacamata husnuzon gitu, dengan kacamata baik. Tapi kan Ustadz, kita mah kadang-kadang ya tidak pandai melihat itu, makanya kudu belajar. Makanya judul kita apa? Belajar menikmati hidup. Kalau ada di antara nikmat yang Allah titipkan kepada kita belum kita syukuri, maka belajarlah untuk mensyukurinya. Mulailah hari ini mengatakan di hati, kita mah bukan siapa-siapa, kita mah bukan apa-apa. Kalau seandainya bunda hari ini diberikan apapun oleh Allah, kita hanya dititipi aja sama Allah. Hanya dititipi sama Allah. Saya ulangi ya, hanya dititipi sama Allah. Kalau yang nitip mau ngambil apa yang dititipkan, boleh apa enggak? Boleh, tergantung yang nitipin sama kita. Apa yang mau bunda sekarang sombongkan dalam hidup? Apa coba? Harta sebanyak apapun, kita cuma dititipin sama Allah. Popularitas, dikenal, diketahui, disanjung, dipuji, dihargai, dihormati, cuman dititipin sama Allah dan ditutup aib-aib kita saja. Kalau seandainya dibuka, kalau seandainya diambil, apa yang mau kita sombongkan dalam hidup? Belajarlah untuk melihat sesuatu itu dengan kacamata syukur, dengan kacamata nikmat. Banyak orang yang gelisah dengan nikmat yang dia dapatkan dalam hidup, tapi dia tidak pernah gelisah dengan rasa syukur yang belum dia hadirkan dalam hidupnya. Nikmat Allah itu banyak gak bunda? Banyak atau sedikit? Banyak aja, banyak banget. Banyak banget. Masalah yang kita hadapi banyak atau sedikit? Sedikit. Saya ulangi, nikmat Allah banyak atau sedikit? Masalah yang kita hadapi banyak atau sedikit? Lumayan belas nih. Jawab, nikmat Allah itu banyak, masalah yang kita hadapi sedikit. Itu rumus kata Al-Quran. Walanabluwannakum bisyai'in min, ada kalimat min tuh. Dan pasti kami akan menguji kamu sekalian bisyai'in dengan sesuatu, min dari sedikit. Al-khawf sedikit ketakutan, al-ju'i sedikit kelaparan, ya kan? Wa naqsim minal amwal sedikit kekurangan harta, wal anfus sedikit kegoncangan kekurangan jiwa, was samarat sedikit kekurangan harta buah-buahan sedikit. Masalah kita itu sedikit, nikmat Allah banyak. Jangan dibalik. Ya Allah, ini kieu-kieu teh hirup aku teh gitu. Yang dibayang apa? Masalah. Kita lupa di waktu yang bersamaan nikmat Allah banyak. Sok, ketika bunda berdoa, itu nikmat atau bukan? Bunda sedang punya masalah, bunda bisa doa, itu nikmat atau? Itu nikmat. Nikmat bukan hanya pada ijabah doa saja gitu, bukan hanya dikabulkan doa saja, tapi bunda saat punya masalah diberikan kesempatan untuk berdoa, itu nikmat. Pernahkah kita mensyukuri itu? Pernahkah kita berterima kasih kepada Allah dengan keadaan itu? Bahkan ketika bunda ditimpa masalah pun, dan saat bunda ditimpa masalah membuat bunda langsung ingat dengan Allah, nikmat atau bukan? Nikmat, karena begitu banyak orang yang ditimpa masalah gak ingat sama Allah. Nikmat atau bukan? Nikmat. Ketika bunda diberikan kebahagiaan dan kemudian bunda berpikir bahwa ini semua adalah dari Allah, itu nikmat bunda. Nikmat. Bunda bisa yakin, bisa sadar, bisa tahu semua datang dari Allah, itu nikmat bunda. Belum lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup, ya, nikmat bernafas, nikmat menghela nafas, berdegup jantung, nadi alirannya lancar darahnya, kita bisa berpikir, bisa melihat, bisa menghitung, bisa mendengar, bisa bicara. Itu nikmat atau bukan? Nikmat ya Rob, banyak banget ya nikmat Engkau. Iya. Makanya kalau Ahilman suka bilang begini, jika engkau dihadapi dengan persoalan, jika dihadapkan dengan masalah, percayalah bahwa kemudahan yang Allah berikan itu jauh lebih banyak daripada kesulitan yang kamu hadapi.
Makanya Bunda perhatikan ayat ini ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu kalau mau kita terjemahkan, artinya adalah maka sesungguhnya bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Karena kesulitannya ditulis dengan ditulis dengan ma'rifat, sedangkan kemudahannya ditulis dengan kalimat nakirah. Ma'rifat itu maknanya satu, nakirah itu maknanya banyak. Artinya satu kesulitan buahnya apa? Banyak kemudahan. Dan Allah ulang-ulangi kalimat itu 2 kali kan? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan ada banyak kemudahan. Bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Maka percayalah, tanamkan di hati sifat untuk berterima kasih kepada Allah. Di hati bahwa semua ini adalah pemberian nikmat dari Allah. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kamu sekalian. Bersyukurlah kepadaku, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang kufur. Kan gitu. Yang kedua, syukur dengan apa? Lisan. Asyukur bil qalbi, syukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Say alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. Untuk apapun yang kita dapatkan hari ini, katakan alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita akan katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ketika kita mendapatkan sesuatu mungkin yang tidak kita inginkan, maka katakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bunda, kalimat alhamdulillah itu ada al di depannya. Maknanya adalah tidak ada yang berhak dan pantas mendapatkan pujian kecuali lillah, kecuali Allah. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya Bunda, punten. Kita itu lebih pandai mana? Bersabar ketika mendapatkan kesulitan atau bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan? Saya ulangi. Bunda, kita lebih pandai bersabar ketika mendapatkan kesulitan atau lebih pandai bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan? Kelihatannya nggak dua-duanya di sini nih. Bunda, mohon maaf ya, banyak orang yang mungkin dia bisa sabar kalau mendapatkan kesulitan. Tapi sedikit orang bisa bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan. Dia lupa kalau kebahagiaan juga adalah ujian kan? Ujian apa? Ujian syukur. Jadi kita ini diuji ketika mendapatkan kebahagiaan, diuji kesyukurannya. Ketika mendapatkan kesulitan, diuji kesabarannya. Berarti dua-duanya ujian atau bukan? Ujian. Kita bisa nerima ujian sulit dengan sabar. Walaupun juga tidak sedikit yang nggak bisa gitu. Tetapi jauh lebih banyak orang yang tidak bersyukur, kurang bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan, nikmat. Merasa kalau segala sesuatu yang datang itu gara-gara usaha dia. Ya enggak? Siapa dulu atuh? Kalau bukan karena aku mah. Bunda, kalau sudah ada sifat merasa karena aku mah udah habis semua amalan itu. Bunda, di rumah tangga, kalau anak kita pinter, cerdas, berprestasi, yang Bunda omongin siapa? Gara-gara siapa? Ayah. Kadia. Kenapa? Tuh lihat, anak kita tuh cerdas, pinter, berprestasi. Ayah tahu nggak karena siapa? Karena mamahnya, karena bundanya, karena saya yang ngurus anak saya. Coba, Bunda selama jadi ibu, Bunda mendidik anak Bunda, kemudian anak Bunda mendapatkan kebaikan yang Bunda lihat dalam hidupnya. Bunda katakan gara-gara aku, gara-gara saya. Allahu Akbar, hati-hati, khawatir hilang semua amal pahala kita. Anak kita cerdas, berprestasi, pinter, sukses karena siapa? Karena Allah. Wasilahnya mungkin kita ibunya, tapi semua yang menakdirkan siapa? Allah. Tapi kadang-kadang Bunda lupa mengatakan ini semua karena siapa? Karena Allah.
Kalau ada yang nanya, Bun, pinter banget ya anaknya. Ya, atuh. Aku mah nak yuk. Kita lupa, Bunda. Kalau itu semua karena siapa? Allah. Kalau sebaliknya, anak kita ada sesuatu yang buruk, gimana kita bilangnya? Kita nggak akan nyalahin kita, tapi kadang-kadang nyalahin siapa? Ah, ini mah sudah takdir Allah. Sangguna anak kita ngomong tah, ini mah geus takdir Allah. Sebelumnya kadang-kadang kita nyalahin siapa? Suami. Ayah, tuh pelong budak kurang. Tuh lihat anak kita teh bodoh gara-gara bapak baheula bodoh. Da bapak mah baheula di sekolah lagi bodoh. Jadi nular ke anak orang jadi bodoh. Kalau kebaikan nunjuknya ke kita, tapi kalau keburukan nunjuknya ke suami kita. Kadang-kadang menyalahkan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, juga salahkan kita, Bunda. Jangan salahkan Allah. Karena Allah tidak mungkin ya menginginkan sesuatu yang tidak baik bagi kita. Pasti ada kesalahan kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apapun musibah yang menimpa kamu, itu semua sebab karena ulah tangan kamu sendiri. Kita mah kadang-kadang kalau kebaikan bilang karena kita, tapi kalau keburukan kadang-kadang kita bilang karena siapa? Karena Allah. Nauzubillahi min dzalik. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang baik menimpamu itu dari Allah, yang buruk menimpamu itu karena perbuatan kamu sendiri. Jangan dibalik. Jadi gimana Ustadz? Kalau sekarang kita mendapatkan nikmat, katakan di hati kita, katakan di lisan kita, alhamdulillah. Bun, sekarang cantik banget ya. Berarti kamarin teh gitu. Ayeuna hungkul cantik nate. Bun, cantik ya, Masya Allah. Bunda apa katakannya? Alhamdulillah. Bukan karena skincare A, bukan karena perawatan B, bukan. Tapi karena apa? Izin Allah. Alhamdulillah. Maknanya apa? Bunda meyakini bahwa yang membuat ini cantik, membuat ini bagus, izin Allah, nikmat dari Allah. Bunda, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Bun, sekarang usahanya maju ya? Alhamdulillah. Coba saya mau tanya, Bunda dalam sehari berapa kali mengucapkan kalimat Alhamdulillah? Lebih banyak luhlah atau Alhamdulillah? Lebih banyak luhlah atau Alhamdulillah? Ayo. Kalau masih sering berkata sekarang ganti dengan kalimat apa? Alhamdulillah. Lihat suami soleh, alhamdulillah. Lihat suami kurang soleh, yakin ini ya? Alhamdulillah. Berarti apa? Berarti masih ada kesempatan kita untuk berbuat baik kepada suami kita. Anak kita berprestasi, katakan apa? Alhamdulillah. Kalau mungkin anak kita ada kekurangan, katakan apa? Alhamdulillah. Semua ini nikmat dari Allah. Bisa ikut kajian? Alhamdulillah. Tidak sempat ikut kajian? Alhamdulillah, masih bisa ikut di waktu yang kemudian. Selalu ada kalimat Alhamdulillah. Percayalah, kedepankan kalimat Alhamdulillah daripada kalimat luhlah dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman yang belum menikah, pernah dekat dengan seseorang tapi kemudian nggak jadi menikah, katakan apa? Alhamdulillah. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan seseorang lain yang jauh lebih baik daripada dia yang pernah meninggalkan kita. Alhamdulillah. Bunda suami di PHK, katakan apa? Alhamdulillah. Cek suami teh, nah alhamdulillah nyatu Bunda, kudu alhamdulillah ayah. Karena kata Ustadz Hilman, bisa jadi ini adalah awal kebaikan bagi kita. Mungkin selama ini teh ayah nggak punya waktu untuk usaha, untuk bisnis. Sekarang Bunda di PHK, ayah di PHK, meren ini waktu kita untuk mulai bisnis kecil-kecilan. Alhamdulillah. Nikmat Bunda, nikmat. Kalau Bunda belum bisa mengatakan alhamdulillah, kalau Bunda belum bersyukur dari hati, nggak akan pernah nikmat hidup ini. Yang ketiga, asyukru bil amal. Syukur dengan amal perbuatan. Syukur itu kudu dibuktikan. Bukti
dengan amal perbuatan. Bunda sholat, bunda ngaji, bunda saum, bunda infak sedekah, itu adalah bagian syukur dengan amal perbuatan kita. Syukur dengan amal itu berarti kita menggunakan semua yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan di hadapan Allah. Saya ulangi, syukur dengan amal perbuatan itu adalah kita menggunakan semua yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan di hadapan Allah. Itu bersyukur. Hari ini bunda ngaji, ini adalah bagian dari cara bunda bersyukur kepada Allah. Bunda dititipkan harta, bunda infak sedekah, itu adalah bunda cara bersyukur atas kebaikan harta yang Allah berikan kepada kita. Bunda berbuat baik kepada orang lain, maka berbuat baik kepada orang lain itu adalah cara bunda bersyukur atas semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Berarti ahilman, seseorang yang disibukkan dengan amal soleh, seseorang yang disibukkan dengan amal kebaikan, berarti dia sedang bersyukur hakikatnya kepada Allah. Iya. Bunda menggunakan jilbab terbaik, menggunakan hijab terbaik, berarti bunda bersyukur atas nikmat rambut mahkota terbaik bagi perempuan yang diberikan Allah kepada kita. Kita menutupnya, kita menjaganya, karena ini adalah bagian kita bersyukur kepada Allah. Jadi amal perbuatan kebaikan-kebaikan kita itu adalah bagian kita bersyukur kepada Allah. Dan bunda harus yakin percaya bahwa setiap amal kebaikan kita itu akan dicatat sebagai amal kebaikan yang tentu akan melipat gandakan rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa janji Allah kepada kita? Ada di surat Ibrahim ayat 7 kan? Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kamu sekalian, jika kamu bersyukur, bersyukur dengan apa? Dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, termasuk dengan nikmat di situ. Maka apa janji Allah? La azidannakum, maka pasti kami akan tambahkan. Apa yang akan Allah tambahkan? Nikmat untuk merasakan hidup yang bahagia itu. Saya ulangi ya. Jadi nikmat yang ditambahkan itu bukan nikmat kalau kita bersyukur dengan rezeki ditambahin rezekinya, itu hanyalah bagian kecil gitu loh. Tapi nikmatnya adalah bunda akan merasakan kenikmatan hidup selama menjalani hidup di dunia ini. Gelisahnya berkurang, sedihnya berkurang. Itu nikmat atau bukan? Itu nikmat. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, kamu kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Azab itu bunda bisa dua kan? Bisa azab yang nanti akan kita temukan kalau kita kufur kepada Allah nanti di akhirat, atau azab-azab kecil di dunia. Apa azab-azab kecil itu? Yaitu kecewa, gelisah, sedih, murung, insecure, kan begitu, merasa kurang. Karena kenapa? Karena kurang syukur. Bunda, kalau hati murung, kalau hati gelisah, gimana? Nikmat nggak hidup? Enggak. Tidak merasakan nikmat dalam hidup. Itu adab-adab kecil yang tanpa sadar mungkin terjadi karena kita kurang bersyukur. Bunda tidak dimudahkan langkah untuk beramal soleh. Hati-hati bunda. Itu bisa jadi adab-adab kecil, azab-azab kecil dalam hidup kita. Karena apa Ustadz? Karena kesalahan kita. Apa kesalahan kita? Kurang bersyukur dengan nikmat Allah. Bunda bangun di sepertiga malam. Misalnya kita tidur nih, kita dibangunkan jam 3. Kan ada dua sikap ya. Ada orang yang ke kamar mandi, kemudian diambil air wudhu, sholat tahajud. Ada. Tapi ada juga sikap yang lain. Dia bangun tapi dia nggak ke kamar mandi. Dia kemudian tarik lagi selimutnya, tidur lagi. Ada nggak kira-kira? Kalau bunda bangun di sepertiga malam, tetapi tubuh bunda tidak digerakkan untuk menunaikan sholat tahajud, ada nikmat yang Allah cabut dalam diri kita. Kenapa itu bisa terjadi Ustadz? Kurang bersyukur. Kalau bunda paham ketika bangun jam 3 subuh misalnya, set, bangun dia.
Dia langsung ke kamar mandi, dia langsung tahajud. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah bukti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur dengan amal perbuatan itu melakukan kebaikan atas semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sekarang sudah masuk kategori bersyukur itu atau belum? Menunjukkan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah dengan kebaikan kita. Dan ketika kita menunaikan kebaikan itu, la azidannakum, pasti Allah akan balas dengan tambahan-tambahan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada satu kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita panen. Bersyukur artinya berterima kasih. Terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Saya ulangi ya. Terima kasih. Syukur artinya apa? Terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Banyak yang kita kasih, banyak yang kita persembahkan, banyak amal yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan kita dapatkan, kita terima dalam kehidupan kita berupa nikmat itu. Jika hari ini Bunda, kita semua masih belum bisa menikmati setiap skenario kehidupan kita, bisa jadi faktornya karena kita kurang bersyukur dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Jika Bunda ingin menikmati hidup, jika ingin belajar menikmati hidup, belajarlah untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diberikannya. Satu, bersyukur dengan apa? Hati, belajar ridho, belajar nerima. Ya, belajarlah bahwa sesuatu yang Allah hadirkan dalam hidup ini pasti yang baik. Pasti baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik untukmu. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu sangat buruk untukmu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Al-Baqarah 216. Ahilman, kalau mendapatkan sesuatu dalam hidup, selalu belajar untuk nerima aja. Nerima. Nerima karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Ilmunya kita itu Bunda sedikit dibandingkan ilmunya Allah. Ilmu Allah itu luas. Allah lebih tahu apa yang sedang dan akan terjadi dengan kita. Kita nggak tahu Bunda. Kita nggak tahu. Yang sering membuat kita gelisah itu kenapa coba? Karena kita selalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan kita pikirkan saat ini. Itu yang seringkali membuat kita gelisah. Betul nggak? Bunda gelisah dengan sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi sudah kita pikirkan saat ini. Padahal yang tahu apa yang akan terjadi itu siapa? Allah. Kita kan tidak tahu. Maka tugas kita apa? Nahnu bitakhir wallahu bitakdir. Tugas kita hanyalah sebatas ikhtiar, sekemampuan kita. Hasil siapa yang menentukan? Allah. Mohon maaf jika kita sibuk ingin menentukan hasil semaunya kita, bukan semaunya Allah, maka siap-siap kita akan dibuat kecewa ketika mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu kan hak prerogatifnya Allah Bunda. Tugas kita apa? Ikhtiar aja, lakukan saja. Hasil mah ya gimana Allah aja. Karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Belajar, terima, lapang di hati ini, yakin semua pemberian Allah. Terus gimana Ustadz? Kalau dikasih nikmat sih mungkin kita enjoy aja ya, tenang aja. Tapi kalau dikasih sesuatu yang menyedihkan, apakah kita harus tetap bersyukur? Tetap Bunda. Karena kenapa?
badai pasti berlalu. Ujian itu kan nggak terus ujian kan, pasti ada saatnya selesai ujian itu. Yang membuat seseorang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena apa? Jawaban. Yang membuat seseorang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Yang membuat kita tidak berhasil menyikapi setiap ujian hidup itu bukan karena ujian hidupnya, tapi karena sikap kita menghadapi ujian itu. Jadi gimana Ahilman? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Badai pasti berlalu, hujan pasti reda. Akan ada saat ketika kita hari ini sulit, bisa jadi besok kita akan bahagia. Tenang. Dan yang ketiga, biar kita bisa ridho dan nerima nih, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Percayalah, Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada kita kecuali Allah tahu kemampuan kita. Bun, kalau hari ini Bunda merasa beban Bunda lebih berat daripada beban orang lain, maka percayalah, karena Allah tahu pundak Bunda lebih kuat daripada orang lain. Maka stop, berhenti untuk membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Stop, berhenti. Jangan bilang, kamu mah enak ya Cek, misalnya ya. Misalnya Cek Ida misalnya gitu ya. Cek Ida, kamu mah enak banget, hidup teh mending gak ada masalah. Aku mah meni, ya Allah, diuji sama suami aku, mana usaha aku juga sekarang lagi sulit, anak aku juga bermasalah, aku juga badan tidak ada kumaha. Oh, Bunda teh meni masalahnya banyak gitu ya. Bun, kenapa Bunda yang mendapatkan masalah itu? Karena Allah tahu pundak Bunda kuat dibanding orang lain. Kenapa Bunda diuji dengan suami Bunda? Karena Bunda kuat sebagai istri yang bisa menerima suami Bunda yang keadaannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang Bunda inginkan. Kenapa Bunda diuji dengan anak Bunda? Karena sesuai dengan kemampuan Bunda. Kenapa Bunda diuji dengan bisnis, usaha, dagang yang selama ini kita jalani? Karena Allah tahu pundak Bunda kuat dan akan semakin kuat kalau di hati kita menerima semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, asyukru bil lisan. Mulai katakan alhamdulillah. Nikmat hidup ini. Nikmat hidup ini. Bukankah kalau Bunda bangun dari tidur kalimatnya alhamdulillah kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bunda habis makan, kalimatnya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa thaqana wa ja'alna minal muslimin. Ya, Bunda percayalah banyak yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, tapi kita lupa bersyukur mengatakan alhamdulillah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, bersyukurlah dengan amal perbuatan kita. Bersyukurlah dengan ibadah kita. Bersyukurlah dengan amal soleh kita. Barang siapa yang mempersembahkan amalan terbaik di hadapan Allah, maka Allah akan balas semua amalan terbaik itu dengan pemberian-pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi jika hari ini kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, mungkin masih ada yang kurang. Kurang apa? Kurang syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya sudah ada, rizkinya sudah ada, tapi kenapa kita belum bisa dapatkan? Bukan belum bisa mendapatkan, kita belum bisa bersyukur mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Kadang sesuatu yang berarti itu tidak harus banyak dan besar jumlahnya. Saya ulangi ya, kadang sesuatu yang berarti itu tidak harus besar dan banyak jumlahnya, tapi sesuatu yang berarti itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita semakin ingat dengan yang memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang banyak kalau kita belum bisa bersyukur dengan yang sedikit. Saya ulangi, kita tidak akan pernah mendapatkan yang banyak kalau kita belum bersyukur dengan yang sedikit. Maka jika hari ini kita masih diberikan sesuatu apapun itu, seberapa sedikit pun itu, bersyukurlah. Karena setelah kita bersyukur, akan ada kebaikan-kebaikan yang jauh lebih besar yang akan kita dapatkan. Bunda, syukuri keberadaan suami kita di rumah. Kalau Bunda bisa bersyukur dengan suami yang ada di rumah, maka Allah akan titipkan kelembutan hati kepada Bunda untuk mampu menikmati hari-hari menjadi istri dari suami kita. Bunda punya anak di rumah. Bagaimanapun keadaan anak-anak Bunda, syukuri, sayangi.
Allah akan membalas semua kebaikan bunda kepada anak-anak bunda itu. Walaupun tidak hari ini, walaupun tidak sekarang, bisa jadi nanti setelah bunda wafat, anak bunda justru akan menjadi anak yang baik dalam kehidupan. Jangan menyumpahi sesuatu dengan kalimat negatif, jangan. Jangan berkata-kata yang buruk, jangan. Jangan menjudge, menghakimi sesuatu dengan sesuatu yang buruk, jangan. Katakan, apa tadi? Alhamdulillah. Berjalanlah dalam kehidupan di dunia ini sebagaimana engkau ingin diperjalankan dalam kehidupan akhirat dengan keadaan yang baik. Siapapun yang mengistimewakan Allah dalam hidupnya, maka Allah akan istimewakan dia dalam hidupnya. Saya ulang ya. Siapapun yang mengistimewakan Allah dalam hidupnya, maka Allah akan istimewakan hidupnya. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Sekarang pertanyaannya, bunda ingin dimuliakan? Pasti. Bunda ingin diistimewakan? Pasti. Sudahkah bunda mengistimewakan Allah dalam kehidupan? Sudahkah bunda mempersembahkan amalan-amalan terbaik? Ya, khususnya bersyukur di hadapan Allah dengan apa yang kita dapatkan saat ini. Maka yuk, apapun yang kita hari ini dapatkan, jadikan sebagai bentuk dan cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa bersyukur itu? 3 ya. 1, syukur dengan apa? Hati, terima, ridho, lapang. Yang kedua, syukur dengan lisan, katakan kalimat apa? Alhamdulillah. Dan yang ketiga, syukur dengan apa? Amal perbuatan. Amal perbuatan. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menerima setiap keadaan. Sebelum Ahilman tutup, jika ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau diobrolin, dicurhatin juga boleh. Baik, ibu-ibu yang mau bertanya seperti biasa pakai kertas saja ya Bu ya. Sambil menunggu dari ibu-ibu yang ada di sini, Ustadz, ada pertanyaan dari YouTube. Bagaimana menghilangkan rasa kesedihan pada saat pertama kali terjadinya ujian atau musibah? Bagaimana caranya menghilangkan rasa kesedihan pada saat pertama mendapatkan ujian atau musibah dan menerima bahwa yang terjadi adalah kebaikan dari Allah? Oke. Bunda, sedih, kecewa, gelisah sebagai manusia biasa itu wajar. Itu wajar. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan gelisah gitu ya. Jadi kalau gelisah, kecewa, sedih itu wajar. Yang tidak wajar adalah berlebihan dalam kegelisahan. Maka sikap pertama yang harus kita hadirkan terhadap sesuatu yang menimpa kita adalah ridho, terima. Terima karena apa? Terima karena sudah terjadi. Dan kita tidak akan bisa mengulangi kembali gitu. Ya sudah, terima saja. Makanya kan di antara larangan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah kita itu tidak boleh mengatakan seandainya terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Coba begini, seandainya begini, andai begini. Jangan, sudah terjadi, ya sudah. Tapi katakan apa? Qadarullah wa masa'allahu fi. Sudah terjadi, sudah, terima. Terima dulu. Karena kalau belum bisa nerima, kita nggak akan bisa melangkah ke step selanjutnya. Karena step pertama adalah terima. Ada teman-teman yang dekat dengan seseorang, kemudian ditinggal pergi. Apa sikap pertamanya? Terima kalau dia pergi meninggalkan kita. Jangan kemudian, lamun apal kieu mah nggak mau kenal sama dia teh. Udah kenal apa belum? Udah kenal apa belum? Udah pernah deket apa belum? Udah, ya udah gitu. Mun apal kieu mah suami aku teh nggak mau nikah sama suami aku teh. Udah nikah atau belum? Emang bisa jadi berubah jadi Tara, jadi nggak nikah kan nggak bisa. Udah terima. Jadi sikapnya apa? Terima. Nah, bagaimana cara nerimanya? Ini yang paling penting. Cara nerimanya semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Semut hitam
di atas batu yang hitam, di malam hari, di dalam gua, Allah bisa ngelihat apa enggak? Bisa ngelihat apa enggak? Bisa ngelihat. Itu atas izin Allah. Mata kita nggak bisa ngelihat. Daun kering berguguran dari pohonnya, berserakan di atas tanah, kita bisa menghitungnya atau tidak? Tidak. Allah tahu nggak? Izin Allah atau bukan? Itu atas kekuasaan Allah, kehendak Allah. Maka bagaimana caranya? Bunda terima ini semua sudah terjadi, dan semua yang sudah terjadi dalam kehidupan kita pasti atas izin Allah. Langsung selanjutnya, oh, kalau ada kesalahan berarti kesalahannya di kita. Maka bisa jadi Allah itu ngingetin sesuatu yang membuat kita sedih dan kecewa karena ada perkara yang pernah kita jauh dari Allah, sehingga Allah ingatkan kita dengan perkara yang menyedihkan agar kita back to Allah, agar kita kembali kepada Allah. Makanya mohon maaf, yang salah adalah ketika Bunda mendapatkan kesedihan, mendapatkan kekecewaan, tapi tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah. Itu yang salah. Tapi kalau dengan kesedihan, kekecewaan membuat kita makin bisa dekat sama Allah, makin bisa taat sama Allah. Kalau bahasa anak muda sekarang, bisa hijrah gitu, bisa kembali ke Allah, bisa berubah jadi orang lebih baik. Itu adalah kebaikan-kebaikan setelah kita bisa nerima dari keadaan itu. Dan pelan-pelan Bunda, kalau sudah bisa nerima semua yang datang dari Allah itu pasti baik, kita bertobat jika ada kesalahan, kemudian kita komitmen dengan amal soleh kita, maka kita akan bisa merasakan ketenangan dari ujian yang sedang kita hadapi. Jadi langkah pertama, ketika Bunda sedang kecewa, sedang sedih, tenang dulu. Tenang. Bagaimana cara tenangnya? Terima, ya, yakin semua datang dari Allah, bertobat atas semua kesalahan, sibuk dengan amal soleh, sibuk dengan zikrullah dan segala macamnya. Allah akan berikan ketenangan. Kalau sudah tenang Bunda, solusi akan datang. Tapi kalau belum tenang, nggak akan. Sedekat apapun solusinya, kalau Bunda nggak tenang, pasti rungsing dibuatnya. Bunda tiba-tiba baca WhatsApp suami. Suami teh ada isi WhatsAppnya dengan perempuan lain. Sok, apa yang Bunda lakukan? Halo? Set, nih Bunda baca ya. Tadi apa contoh yang Ustaz sampaikan? Harus gimana dulu? Harus gimana dulu? Tenang. Tenang. Jangan naon iya. Jangan dilihat handphonenya. Kadang-kadang kita kemudian ambil handphonenya, balangkeun, sok kasolokan. Kita lupa itu can lunas handphone teh. Liur kan? Masalahnya dua tuh. Satu tuh tadi suami kita whatsappan sama perempuan lain, nu kedua eta cicilan can dibayar. Liur teh eta masalah. Liur, tenang dulu. Set. Tenang. Yang kedua gimana biar cara tenang itu? Terima. Kalau sudah terjadi. Yes, udah terjadi. Dan kemudian gak akan mungkin bisa berulang kembali, ya sudah. Ternyata suami aku whatsappan sama perempuan lain. Udah terima. Setelah terima apa? Yakin ada kebaikan di situ. Naon Ustaz kebaikannya? Naon weh? Bisa jadi kebaikannya selama ini suami Bunda berbohong. Berbohong, nutupin kebohongan, ketahuan. Setelah ketahuan, jika dia benar, maka dia akan berhenti berbohong kepada Bunda. Kebaikan bukan? Bertahun-tahun si eta teh nggak bohong. Bertahun-tahun suami kita nggak bohongin kita. Itu kan buruk Bunda. Pas ketahuan sama Bunda, berarti di saat itu adalah awal suami kita bisa berhenti berbohong kepada Bunda. Atau yang kedua kebaikannya, di hari itu juga Bunda menghilangkan prasangka kepada suami kita. Karena selama ini kita suka berprasangka buruk wae sama suami teh. Nah suami tehnya meni asa pakai minyak wangi wae. Biasanya kan gitunya. Nah itu jadi pakai minyak wangi terus, aya naonnya, kepikiran macam-macam, perasaan kemana-mana. Pas ketahuan, kebuka. Berarti Bunda menghilangkan prasangka buruk kepada suami kita. Ternyata memang suami kita
selingkuh dengan perempuan lain. Terus gimana? Istighfar. Astagfirullah. Jangan langsung nyalain suami. Ayah. Kadieu maneh. Ieu naon baca ieu naon. Tahan. Istighfar. Astagfirullah, ya Allah. Dosa apa nih yang hamba lakukan ya? Kok sampai segitunya hati suami saya mengkhianati perasaan cinta saya? Istighfar. Istighfar. Mungkin selama ini kita belum jadi istri yang baik, belum jadi istri yang sempurna bagi suami kita, belum bisa melayani. Masya Allah bunda, kalau sudah masuk level itu bunda akan mulai bicara dengan suami. Udah tenang, udah nerima, yakin ada yang terbaik, bertobat kepada Allah, bunda langsung ngobrol sama suami. Ayah, kenapa mah? Ayah, kenapa mah? Ayah. Bicaranya juga sudah mulai nggak marah-marah, sudah mulai tenang. Tiba-tiba bunda teh nangis saja. Bunda, ada perkataan yang tidak harus dikatakan, tapi dia bisa berkata dengan tangisan yang keluar di air mata kita. Tiba-tiba bunda nangis, suami bunda nanya, kunaon curik maneh? Kenapa kamu nangis? Gak kuat. Bunda kemudian cuman kirimin satu gambar. Ayah, bacain. Langsung dia. Aduh, bunda, mohon maaf kalau suami kita soleh. Tapi biasanya masih kalau kitanya lembut, ya harusnya juga lembut gitu. Ya kalau memang kemudian, ayah, bunda mau tanya, ini teh benar apa enggak? Emang kenapa? Ya bacalah. Siapa ini? Si Mona teh siapa Mona? Kok di WA kamu chat-chatan namanya Mona, tapi di kontaknya namanya Ivan. Iya teh kumaha iya teh kan gitu ya. Saha iya teh tuh mulai dia iya Mona teh temen ayah di kantor udah deket 3 tahun selama ini. Kenapa ayah nggak bilang sama bunda? Udah kata Ustadz Hilman juga mendingan minta maaf daripada minta izin ya. Jadi mendingan kewe kalau ketahuan baru minta maaf. Tuh yang disalahin Ustadz jadinya kan dah. Nah, minta maaf. Ya sudah. Kenapa? Emang ada yang salah dari bunda? Ada yang kurang dari bunda? Bun. Kalau sudah begitu bunda tuh jadi nerima itu jadi enak gitu. Nggak akan mikir macam-macam gitu ya. Nggak akan kenapa ini kenapa bisa terjadi kenapa bisa. Udah terima. Dan ini juga harus belajar. Memang nggak mudah bunda. Kudu riyadhah. Kudu terus menerus belajar. Seseorang jika sudah masuk pada makom riyadhahnya yang sudah tinggi, maka apapun yang bisa kita dapatkan dalam hidup akan dilihat dengan kacamata yang baik. Kacamata yang baik. Ya bunda bisa belajarlah dari guru kita misalnya Agim gitu ya. Kalau saya menyaksikan video beliau gitu ya, ngobrol dengan beliau, itu rasanya makom untuk menerima keadaan itu sudah sangat tinggi gitu ya. Diuji sini, diginiin. Ya itu yang terlihat. Dan saya juga yakin si bunda di sini ada yang sudah masuk pada makom itu. Jadi saat ditimpa kekecewaan, ditimpa kesedihan, pertama apa? Tenang dulu. Tenang. Gimana caranya tenang? Terima. Yakin ada yang sesuatu yang baik, bertobat sama Allah, isi dengan amal-amal kebaikan. Pasti kok. Dan hidup ini teh bukan gelap terus ya. Malam juga pasti ada habisnya dan akan ketemu apa? Siang, ya. Jangan pernah membenci keadaan apapun. Karena malam pun tidak pernah membenci dirinya menjadi gelap. Walaupun gelap selamanya kan. Karena di balik kegelapan itu tetap ada kebaikan. Munculnya bintang rembulan yang menyinari kegelapan itu. Maka jika bunda disakiti oleh suami, biasanya nih ya, jika bunda disakiti oleh suami, merasa sakit dengan perasaan itu, maafkan kesalahannya, berdoa kepada Allah, semoga Allah ganti dengan perasaan yang membahagiakan. Apa biasanya? Anak, sama anak dibahagiain, anak kita berprestasi, anak kita menjadi sesuatu yang menjadi penyejuk hati dalam kehidupan kita. Jadi selalu akan ada apa ya namanya, balancing gitu loh. Akan ada penyeimbang yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita bahagia, siapkan space untuk sedih. Saat kita sedih, siapkan space juga untuk bahagia. Hidup ini bukan orang lain yang mengaturnya, tapi kita yang bisa mengaturnya. Suami bunda, sekuat apapun bunda sudah berbuat, tapi suami bunda memang kelakuannya begitu, tetap bisa kan? Tetap nggak akan bisa dirubah gitu loh.
Hanya Allah yang bisa melembutkan hatinya. Maka bunda jangan sibuk ngoyo minta sama suami, tapi sibuk minta sama siapa? Allah. Ya Allah, engkau yang membolak-balikan hati, balikan hati suamiku menjadi hati yang lebih baik ya Allah. Udah. Kalau sudah nyerahin sama Allah, berarti bunda yakin apa yang terjadi pun itu yang terbaik dalam kacamata Allah dan untuk kehidupan kita. Jelas kira-kira? Jelas. Belajar ya, Riyadhah. Ahilman juga sama-sama belajar. Lanjut, masih ada? Ada 2 lagi. Ya, boleh, silakan. Bagaimana Pak Ustadz dengan orang yang tidak bisa mau merubah sifat atau akhlak yang tidak baik dan tutur kata yang tidak baik? Kemudian satu lagi, Assalamualaikum Ustadz, kalau kita pernah menyesal akan suami atau pernikahan, dosa enggak? Kalau dosa, bagaimana cara menghapus dosa tersebut? Apa ada amalan zikir, doanya selain salat taubat? Terima kasih, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, pertanyaan pertama barusan. Kita itu tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa kita rubah siapa? Diri kita sendiri. Jika bunda melihat seseorang yang berbuat buruk, bunda tidak bisa merubah keadaan buruk dari dia. Yang bisa bunda rubah adalah bagaimana cara pandang bunda melihat keburukan itu. Jelas kira-kira? So, kalau bunda lihat ada seseorang yang berbuat buruk, apa sikap kita? Tidak sedikit di antara kita yang memilih sikap membenci dia. Betul apa enggak? Padahal mohon maaf, jika kita melihat ada seseorang yang berbuat buruk, jangan benci dia, tapi benci keburukannya. Beda enggak kira-kira? Beda. Antara membenci dia dengan membenci keburukan, beda. Kalau bunda melihat seseorang yang berbuat buruk, membenci dia, maka di hati bunda tidak akan punya keinginan untuk mendoakannya. Bencilah keburukannya, tapi jangan benci dianya. Jangan benci seseorang yang berbuat buruk itu. Karena kenapa? Hakikatnya setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan baik. Berarti hakikatnya setiap manusia itu ingin menjadi baik. Kalau ada seseorang yang berbuat tidak baik, karena ada alasan bisa jadi. Yang kita nggak tahu alasannya apa, yang membuat dia menjadi tidak baik. Contoh, bunda melihat ada sahabat bunda atau teman bunda yang awalnya pakai jilbab, kemudian dilepas. Apa sikap kita? Mohon maaf, tidak sedikit di antara kita yang langsung menjudge, yang langsung menghakimi sesuatu yang buruk untuk dirinya. Kita tidak pernah tahu, boleh jadi dia harus melepas jilbab itu karena ada alasan yang memukul dia, yang membuat dia harus melangkah melepaskan jilbabnya. Maka apa sikap terbaik kita? Stop menjudge, stop menghakimi. Kalau bisa doakan dulu pertama kali. Dan yang kedua, datangi dia, temui dia, tanya baik-baik. Daripada kita sibuk menjudge dia di sosial media, daripada kita sibuk mengomentari dia di sosial media, tanya, sis, sayang, kenapa kok sampai dilepas begitu? Dia akan cerita kan? Begini. Ujungnya, ketika dia cerita, bunda berikan kesadaran kepada dia, dia mudah-mudahan bisa berubah. Saya khawatir bunda, mohon maaf ya, saya khawatir kalau bunda menjudge kesalahan dia membuka jilbab, kemudian karena judge kita kepada dia, karena penghakiman kita kepada dia membuat dia trauma dengan jilbabnya, ujungnya dia tidak akan menggunakan jilbab lagi sampai sepanjang hidupnya. Gara-gara apa? Gara-gara trauma karena omongan dan ucapan kita. Berarti yang dosa siapa? Bisa jadi dosa dia melepaskan jilbab dibanding dosa kita yang menghakimi dia, lebih besar dosa kita. Karena kemudian dia trauma tidak menggunakan jilbab lagi karena ucapan kita. Jelas kira-kira? Kalau ada orang yang berbuat buruk, benci keburukannya, tapi jangan benci orangnya. Tugas kita adalah ud'u ila sabili rabbika. Ajak. Ingat ya, dakwah itu artinya apa? Mengajak, menyampaikan, mempengaruhi. Itu dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu menyayangi, bukan menyaingi. Dakwah itu mencintai, bukan menyakiti. Dakwah itu menasehati, bukan melukai.
Ingat, menasehati berarti ada kalimat apa? Sehat. Ada kalimat apa? Sehat. Kalau ada orang yang kita nasehati jadi sakit, berarti ada masalah itu. Ada nggak orang yang kita nasehati jadi sakit? Ada nggak? Ada. Berarti ada yang salah. Makanya perintahnya apa? Bil hikmah. Dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jika dia mendebat kita, debatlah dia ahsan dengan sikap terbaik. Jadi apabila kita melihat seseorang yang berbuat buruk, tetap doakan karena masih ada harapan kebaikan darinya. Ya, sama juga Bunda. Kalau Bunda juga mungkin lihat suami, lihat anak-anak kita, tetangga kita ada yang berbuat buruk, maka doakan dan berikan sentuhan-sentuhan yang bisa membuat dia lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua pertanyaannya, Ustadz, boleh nggak kita menyesal atas pilihan yang pernah terjadi? Jika penyesalan itu bisa membuat kita semakin sadar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka boleh. Menyesal bukan karena tidak menerima takdir Allah. Kalau Bunda menyesal dengan semua yang terjadi sampai menyalahkan keadaan, nauzubillah menyalahkan Allah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau menyesal dengan semua yang terjadi, diambil sebagai cermin, sebagai pelajaran untuk melangkah ke depan, itu boleh. Tapi yang namanya menyesal jangan lama-lama, ya. Kecuali menyesal pada dosa kita. Jika Bunda sudah pernah berbuat dosa, maka step pertama taubat itu apa? Menyesal. Taubat itu menyesal. Menyesal pernah berbuat dosa itu. Dan itu sudah terjadi. Maka apa nextnya? Berhenti dan tinggalkan. Ulah sampai nyesel iya, tapi nggak ditinggal-tinggalin. Aku menyesal. Udah ngomongin orang lain teh. Tapi ayah ceidak loh di sana yang sering ngomongin orang lain, aku mah nggak seneng ngomongin orang lain teh. Eta kan ngomongkan batu merenang eta teh. Jadi kalau sudah menyesal, stepnya apa? Berhenti, tinggalkan. Bunda misalnya pernah menyesal membangkang kepada suami, maka tugasnya apa hari ini? Sesali perbuatan itu, berhenti melakukan hal yang sama, dan Bunda isi ke depan dengan kebaikan-kebaikan. Karena setiap kebaikan kita hari ini bisa menutupi semua keburukan kita di masa lalu. Ya, dan menjadi manusia itu harus banyak menyesal, Bunda. Menyesal, tapi bukan menyesal dengan takdir yang sudah terjadi, menyesal sebagai cerminan pelajaran untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Ya, sesali dosa kita, sesali maksiat kita, sesali kesalahan kita. Semakin dalam menyesalinya, maka semakin kuat kita untuk berusaha meninggalkannya. Kalau kita belum bisa menyesal, kita akan berat untuk meninggalkan perbuatan itu. Menyesal ada yang salah, menyesal ada sesuatu yang keliru, ya. Dan semoga Allah bimbing kita dengan kebaikan. Ada orang yang kata Nabi begini, apabila Allah sedang mencintai hambanya, maka Allah akan menyegerakan ujian kepadanya. Ya. Apabila dia ridho dengan ujian itu, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Apabila dia murka, dia benci, dia menyalahkan keadaan itu, maka sesungguhnya kemurkaan Allah untuk dirinya. Berarti untuk semua yang sudah terjadi, terjadilah, tinggal ke depan dijadikan sebagai perbaikan-perbaikan. Belajarlah untuk menikmati hidup, ya. Belajarlah untuk apa? Menikmati hidup. Dengan cara apa tadi? Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, bertaubat ketika pernah terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Insya Allah di kajian akan datang kita akan bahas, ya, bagaimana caranya bersabar. Tadi kan sudah bersyukur, ya, caranya bersabar. Apa itu sabar? Buah sabar itu apa? Kalau kita sabar akan mendapatkan apa? Sabar itu ada batasnya atau enggak? Nanti kita akan bahas di waktu-waktu yang akan datang. Punten ya, kalau ahilman memang temanya yang gini-gini aja lah. Saya mah nggak mau bikin Bunda riweuhnya. Tema-tema yang deket aja, yang bisa Bunda pelan-pelan amalkan dalam kehidupan. Barakallahu fikum. Terakhir, mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menguatkan hati kita, Allah membimbing hidup kita, dan Allah membersamai setiap aktivitas kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Iya kan. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Lembutkan hati kita. Hadirkan Allah di hati kita. Yakin. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doa-doanya. Aminkan dalam hati doa-doa yang coba kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangi kami semua ya Allah dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Lindungi kami semua dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, pagi ini kami semua berkumpul duduk di masjid ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, ridhoi setiap pertemuan yang kami lakukan. Rahmati semua perjumpaan yang kami tunaikan. Berkahi semua ilmu yang kami dapatkan pagi ini ya Allah. Jadikan semua ilmu yang kami dapatkan ilmu yang bisa kami amalkan dalam hidup kami. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi kami semua dari ilmu yang tidak mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun, maha mengampuni semua dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabb, siapapun di antara kami yang buruk masa lalunya, siapapun di antara kami yang banyak dosa-dosanya, siapapun di antara kami yang sering maksiat-maksiat, siapapun di antara kami yang kotor hatinya, siapapun di antara kami yang hina-dina perilakunya, ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni semua dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Sebanyak apapun dosa kami yakin ya Allah, ampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Sebesar apapun dosa kami, ampunanmu lebih besar dibanding dosa-dosa kami. Duhai Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau wafatkan kami dulu ya Rabb sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami yang kecil sampai dosa kami yang besar, dosa kami yang kami sembunyikan rapat-rapat sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dosa mata kami, dosa lisan kami, sering berbohong, sering ingkar janji, fitnah, sumpah serapah, sering ngegibah, dosa tangan, dosa kaki. Ampuni ya Rabb, jika di antara kami ada yang pernah makan minum yang haram. Ampuni ya Rabb, jika di antara kami mungkin ada yang pernah berzina. Ampuni kami ya Rabb, jika di antara kami ada yang pernah berbuat zalim. Belum lagi di antara kami mungkin ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya, ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya, ada yang pernah menyinggung perasaan orang tuanya. Ya Rabb, ampuni dosa kami kepada orang tua kami, begitupun dosa kami kepada pasangan hidup kami ya Allah. Ampuni kami jika kami pernah punya salah kepada pasangan kami, belum mampu berterima kasih kepada pasangan kami, belum bisa menjadi pribadi yang baik di hadapan pasangan kami. Begitupun saat kami menjadi orang tua ya Allah, mungkin kami belum bisa menjadi ayah dan ibu yang baik, belum bisa menjadi orang tua yang baik. Banyak salah ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ighfir lana, ighfir lana, ighfir lana ya Allah. Allah,
Izinkan kami hidup, di sisa hidup kami ke depan kami isi dengan kebaikan dan ketaatan kepadamu ya Allah. Allah, siapapun di antara kami pagi ini yang sedang punya masalah, sedang punya kesulitan, sedang punya persoalan, kami mohon kepadamu ya Allah, tunjukkan jalan keluar terbaik untuk semua kesulitan yang sedang kami hadapi ya Allah. Tanamkan ketenangan di hati kami, tanamkan sikap menerima di hati kami. Allah, begitu banyak nikmat yang kau berikan kepada kami, namun sedikit sekali kami pandai bersyukur dengan nikmat itu ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Rasanya kami lebih banyak mengeluh, rasanya kami lebih banyak menyalahkan keadaan, rasanya kami lebih banyak gelisah dengan apa yang kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan golongkan kami menjadi orang-orang yang kufur nikmat ya Allah. Jangan ya Allah, tapi tanamkan di hati kami sikap syukur, sikap berterima kasih atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Allah, kami mohon ya Allah, panjangkan usia hidup kami ya Allah, agar kami bisa bertobat, agar kami bisa mengisi amal-amal soleh kami di sisa usia kami ya Allah. Allah, sehat afiatkan tubuh kami ya Allah. Allah, lapangkan urusan kami ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah. Jauhkan dari kami harta yang haram, dan kami berikan kepada kami ya Allah petunjuk untuk mengisi hari-hari kami dengan kebaikan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, cukup Engkau yang menjadi sandaran kami, cukup Engkau yang akan menolong kami, cukup Engkau yang tahu semua isi hati kami ya Allah. Maka tunjukkan yang terbaik untuk semua kehidupan kami ini ya Allah. Ya Allah, usia kami mungkin semakin dekat dengan wafat kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, jika seandainya kami wafat, wafatkan kami kelak nanti dalam keadaan beriman ya Allah. Wafatkan kelak kami nanti dalam keadaan Islam ya Allah. Wafatkan kami nanti dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Wafatkan kami nanti semua ya Allah, saat kami sakaratul maut, lisan kami mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan wafatkan kami semua kelak ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia saat ini, kumpulkan kami nanti semua di surgamu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah, dan jauhkan kami dari siksa api nerakamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.